Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga masih bisa melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersalawat kepadanya, sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selaku khatib kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus berusaha memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, sehingga Ramadan juga disebut bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Al-Quran merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tak heran banyak masyarakat yang memperingatinya dengan cara beragam, mulai kegiatan bersama di masjid atau musala, bukan bersama hingga menghatamkan Al-Quran. Semua itu dilakukan dalam rangka menghormati turunnya kalamullah berupa Al-Quran. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengingat sejarah dan menanamkan nilai-nilai Islam, khususnya pada anak-anak sebagai generasi selanjutnya. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran.
Apabila seseorang mulai membaca dan mengamalkannya di bulan Ramadan, di antara 4 keistimewaan Al-Quran yaitu: yang pertama, menjadi pedoman, petunjuk, dan rahmat bagi manusia di dalam menjalani kehidupan. Agar manusia berada dalam kebenaran, maka manusia butuh pedoman dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya agar bisa hidup dengan baik dan nyaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairul linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun." Artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 20. Yang kedua, menjadi obat bagi manusia. Bahwa dalam waktu tertentu, terkadang manusia merasa kurang nyaman dalam hidupnya, baik secara zahir maupun batin. Ketidaknyamanannya itu membutuhkan pengobatan sesuai dengan penyakitnya. Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadi obat bagi manusia yang merasa dalam hidupnya mengalami ketidaknyamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wala yaziduz zalimina illa khasara." Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 80. Yang ketiga, menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana cara untuk mempertahankan martabat yang tinggi, yakni memelihara dan mempertahankannya dengan iman dan kebajikan. Hal ini diajarkan dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Surah At-Tin ayat 6. Yang keempat, pelajari dan penerangan. Al-Quran juga menjadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kitab untuk memberi penerangan bagi manusia. Berikut surah Yasin ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu sya'ra ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Artinya, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah batas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Quran Surah Yasin ayat 69. Yang kelima, solusi masalah masyarakat. Al-Quran juga diturunkan sebagai pemutus hukum dan pengangkat perselisihan serta berbeda antara yang hak dengan batil. Mengingat banyaknya masalah yang muncul di kalangan masyarakat dari zaman Nabi sampai sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum allazi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan,
serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah An-Nahl ayat 60. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga kita selalu berusaha dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan seumur hidup, sehingga Allah ridha dan menjadikan kita orang-orang yang mendapat keberkahan dari Al-Quran di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Innahu huwa barrut tawwabur rahim.